Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati talibati rahimakumullahu jami'an, kaifa halukunna? La'allakunna fi sihatin wa afiyah. Fanwasil درسنا في مادة التعبير، فإن شاء الله هذا اليوم لقاؤنا السادس. بارك الله فيك. طيب، سندرس معا عن الإملاء، فإن شاء الله أنتنا قد درستن عن الإملاء، ولكن من باب المراجعة فلا بأس أن نكرر في هذا اللقاء. سندرس عن كتابة الألف اللينة المتطرفة. Jadi kita akan mempelajari tentang cara penulisan alif di ujung, ya, di ujung kata, ya, fil asma al-arabiyah. Kita akan mempelajari bagaimanakah cara menulis alif pada suatu kata, pada suatu isim, ya, pada suatu isim, bukan fi'il. Apakah alif tersebut kita tulis qaimah, tegak, ataukah alif kita tulis maksurah, bengkok, ya. Antuna insyaallah araftunna alif qaimah, ya, yang tegak, wal alif maksurah. Kitabatul alifil al-layyinati al-mutatarrifati fil asma' al-arabiyah. Bagaimana cara menulis alif di ujung isim dalam bahasa Arab. Untuk mengetahui bagaimanakah cara menulis alif di ujung kata, di ujung isim, maka yang perlu kita ketahui pertama kali adalah kita lihat apakah isim tersebut sulasi atau aksar min sulasi. Kita ketahui apakah isim tersebut terdiri dari 3 huruf atau lebih dari 3 huruf. Jadi untuk mengidentifikasi apakah kita tulis alif tersebut tegak atau bengkok, kita lihat sulasi atau aksar min sulasi. Kita lihat di sini yang isim yang sulasi, kita lihat ada yang asal alif, aslul alif wawun, ya. Ada yang asal dari alif tersebut adalah sebenarnya huruf wawu. Ada juga yang asalnya, asal alif tersebut adalah ya. Kita lihat di sini contohnya ada aso, ada ula, ada khuta. Nah, di sini kita lihat asal alif di sini adalah wawu, ya. Kalau isim yang sulasi yang asal alifnya adalah wawu di sini, ya, di ujung sini, maka kita tulis alifnya qaimah, tegak. Kenapa? Karena asluha wawun, ya. Berbeda dengan apabila asalnya itu adalah ya, seperti fata, dhura, muda, ghina. Maka ini kita tulis apa? Kita tulis maksurah, atau kita lihat nih bengkok seperti ini, ya. Ini namanya maksurah. Ya, maksurah. Ini kenapa? Karena asalnya adalah ya. Ini kalau apa? Isimnya sulasi terdiri dari 3 huruf. Dilihat asalnya wawu atau ya. Kalau asalnya wawu, alif qaimah. Kalau asalnya ya, maka alif maksurah. Na'am, barakallahu fik. Kemudian jika isimnya itu aksar min sulasi, isimnya lebih dari 3 huruf, ya, berarti bisa 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, dan seterusnya. Maka bagaimana cara menulis alif di ujung kata, di ujung isim tersebut? Ya, kita lihat kaidah asal, ya. Kebanyakan dari isim yang lebih dari 3 huruf, ini hukum asalnya adalah menulis alifnya itu adalah maksurah. Ya, menulis alifnya adalah maksurah. Seperti di sini, Mustafa, Busyra, Da'wa, Sughra. Di sini adalah isim-isim yang lebih dari
3 huruf, maka apa? Secara hukum asal ya, penulisan alifnya adalah maksurah. Ini kita lihat maksurah. Kenapa? Karena aksar min sulasi, lebih dari 3 huruf. Ini ya hukum asalnya. Kecuali jika isim yang lebih dari 3 huruf tersebut apa? Sebelum alif adalah ya. Ya, kecuali sebelum alif itu ya. Seperti qadaya, saraya, khafaya, balaya. Kita lihat di sini. Sebelum alif huruf apa? Huruf ya. Kalau sebelum alif huruf adalah huruf ya, maka alifnya kita tulis qaimah. Ya, ini kita tulis apa? Qaimah. Ini kalau apa? Pada isim yang lebih dari 3 huruf. Jadi kita ulangi lagi. Ya, kalau isimnya aksar min sulasi, hukum asalnya menulis alifnya adalah maksurah. Ini ya maksurah, Mustafa, Bushra, dan seterusnya. Kecuali jika bang, jika isimnya tersebut adalah sebelum alif adalah huruf ya, maka apa? Maka alifnya kita tulis qaimah. Ya, jadi mohon diperhatikan hukum asalnya. Jadi kebanyakan kalau isim itu lebih dari 3 huruf ya kebanyakan ditulis maksurah seperti ini. Kecuali kalau sebelum alif huruf ya. Ya, insyaallah fahim tunna. Barakallahu fiik. Coba kita lihat syarah di sini. Lahid al-asma'a fil kalimatis sabiqah. Perhatikan isim-isim pada kata-kata sebelumnya. Tajidha fi raqam awal, maka engkau akan mendapati pada nomor pertama sulasiyatan muntahiyatan bi alif. Adalah isim-isim yang diakhiri dengan alif di sini ya, jelas. Isim-isim yang diakhiri dengan alif. Wa fil amudi asani, ini pada bagian yang kedua ini ya, tajidha ala aksari min salasati ahrufin. Kita akan mendapati apa? Ini adalah isim-isim yang lebih dari 3 huruf. Insyaallah ini jelas. A'id an-nadhara fil asma' fi raqam awal. Coba ulangi melihat pada isim-isim pada nomor pertama ini. Tajid alifaha al-akhirata kutibat maratan waqifah. Maka engkau akan mendapati alifnya, alif yang akhirah ya, yang di akhir di ujung itu ditulis, kadang ditulis waqifah. Waqifah itu seperti ini, tegak. Atau waqifah ini sama dengan qaimah ya, tegak. Kenapa? Li'anna aslaha wawun. Karena asalnya adalah wawu. Jadi ini asalnya adalah wawu ini. Ya. Ula, khuta ini asalnya adalah wawu. Nanti akan kita ketahui bagaimana cara mengetahui asalnya. Ya, nanti bisa dengan dimusanakan atau dijamakkan untuk mengetahui asalnya itu wawu atau ya. Wa ahyanan maksuratan, dan terkadang ditulis apa ini maksurah. Kenapa? Li'anna aslaha ya. Karena asalnya ya, ini jelas. Naam. A'idin nadhara fi raqam tsani. Sekarang kita lihat pada nomor yang kedua, nomor 2 ini. Tajid al-alifa kutibat maksuratan. Maka kita lihat pada ini ya, nomor 2 ini alifnya ditulis apa? Maksurah. Ini hukum asal, tulis maksurah. Illa idza kana qabla al-alif ya. Ya, kecuali apa? Kecuali sebelum alif itu ditulis apa? Sebelum alif adalah huruf ya. Ya, ini seperti ini tadi. Nah, kalau sebelum alif huruf ya, fatuktabul alifu qaimah. Maka apa? Maka alifnya ditulis tegak. Ini jadi kalau kaidahnya ya, sebelum alif huruf ya, ini pada isim aksar min sulasi alifnya ditulis apa? Tegak. Namun ada pengecualian di sini, illa asma'al a'lam, kecuali apa? Kecuali nama orang ya. Sebuah nama ya, fatuktabul alifu maksuratan. Maka alifnya ditulis maksurah. Ini ya.
Kenapa ditulis maksurah? Litafriqah, untuk membedakan bainal ismi wal fi'li, membedakan antara isim dan fi'il. Ya, contoh mislu Yahya. Kita lihat di sini Yahya. Ini adalah isim. Yahya ini adalah isim. Ya. Kita lihat di sini adalah aksar min sulasi ya, karena terdiri dari 4 huruf. Jadi Ustadz, sebelum alif adalah ya dan aksar min sulasi, kenapa nggak ditulis? Ya, kenapa nggak ditulis qaimah tegak? Kenapa? Jawabannya adalah karena ini apa? Yahya ini adalah nama orang. Ya, nama orang berarti min asma'il a'lam. Ya, maka apa? Karena ini nama orang, maka tidak ditulis tegak. Meskipun sebelumnya ya, tapi kita tulis apa? Kita tulis maksurah. Alasannya adalah untuk membedakan antara isim dan fi'il. Kalau ini isim, ya, kalau fi'ilnya juga Yahya, fi'ilnya juga Yahya sama. Namun kalau fi'il mudhari Yahya itu apa? Alifnya tegak. Jadi kalau isim Yahya di sini ya, itu alif maksurah. Kalau fi'il mudhari Yahya itu dari fi'il madhi hayya, hayya, Yahya. Kalau kita tasrif fi'ilnya apa? Hayya, Yahya. Nah, fi'il mudhari Yahya itu alifnya itu tegak. Itu alasan kenapa Yahya di sini ditulis maksurah untuk litafriqah bainal ismi wal fi'li. Jadi jelas ya, Yahya yang isim dan Yahya yang fi'il mudhari. Biar lebih jelas kita akan membaca kaidahnya. Al-qaidah. Tuktabul alifu fi akhiril asma'i al-arabiyyati as-sulasiyati qaimatan. Ya. Alif ditulis pada akhir isim dalam bahasa Arab ya, yang terdiri dari 3 huruf itu ditulis qaimah tegak. Idza kana asluha wawan, jika asal dari alif tersebut adalah wawu. Wa tuktabu maksuratan, dan ditulis maksurah ala suratil ya. Maksurah itu berarti bentuknya seperti ya, bila nuqatin, tanpa titik-titik. Kalau ya kan ada titik duanya ya, tapi kalau alif maksurah itu tidak ada titik duanya. Idza kana asluha ya'an, apabila asal dari alif tersebut adalah huruf ya. Nah ini penting. Wa yu'raful aslu fil ismi bi, dan untuk mengetahui asal dalam suatu isim. Nah ini alif ini asalnya wawu atau ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahui asal alif pada suatu isim. Bi al-ifradu, dengan cara apa? Dengan cara dijadikan mufradnya. Mufradnya apa? Seperti kuro. Nah di sini kuro. Nah, kuro di sini asal alifnya apa? Kenapa kuro di sini kita tulis maksurah? Ya, jawabannya adalah karena asal dari alif di sini adalah ya. Taunya dari mana? Kuro di sini adalah jamak, kita jadikan mufrad adalah qaryatan. Nah, ketahuannya ketika apa? Ketika isim jamak taksir ini kita ifrad, kita apa? Kita jadikan mufradnya apa? Qaryatan. Ya, kelihatan ini ya. Ya kan? Ya. Nah, karena kalau asalnya wawu bukan qaryatan nanti, tetapi qorwatan gitu. Nah, demikian juga untuk mengetahui asal alif pada suatu isim adalah tasniyah, jadikan musananya. Ya, seperti aso di sini. Aso di sini kita tulis tegak. Ya, alifnya kita tulis tegak. Kenapa? Karena asal dari alif ini adalah wawu. Tahunya dari mana? Kita jadikan musanna. Aso musananya adalah asowan. Kita lihat. Jadi wan ya. Alifnya jadi wawu, asowan. Ya. Demikian juga untuk mengetahui asal alif pada suatu isim juga dengan jam'ul mu'annas. Coba dijadikan jamak mu'annas salim seperti haso. Haso ya. Jamak mu'annasnya adalah apa? Hasoyat. Bukan hasowat tapi hasoyat. Maka asalnya adalah apa? Ya di sini. Kesimpulannya, untuk mengetahui asal pada suatu isim, alif tersebut itu wawu atau ya, bisa di ifrad, tasniyah, dan jamak. Naam, barakallahu fiik.
Kemudian tuktabul alifu fi akhiril asma'il arabiyyah ghairis sulasiyah maksuratan. Ya, alif ditulis pada akhir isim dalam bahasa Arab ya selain sulasi. Kalau selain sulasi maksudnya adalah aksar min sulasi. Maksuratan itu ditulis maksurah. Ya, kita ulang, ini adalah hukum asalnya. Kalau ghairus sulasi, aksar min sulasi, alifnya secara asal ditulis maksurah. Ala suratil ya bila nuqatin, ya bentuknya ya tanpa titik. Illa, ini pengecualiannya, illa idza kana qabla al-alif ya, kecuali kalau apa? Sebelum alif itu adalah ya. Seperti apa tadi? Qadaya, ya, balaya. Fatuktabul alifu qaimatan, maka apa? Alifnya ditulis apa? Qaimah, tegak. Ini apa? Jika sebelum alif adalah huruf ya. Nah, ini pun juga isim yang aksar min sulasi yang sebelum alif itu ya, itu juga ada pengecualiannya. Illa asma' la a'lam, kecuali apa? Nama. Ya, suatu nama, bisa nama orang ya. Fatuk tabul alifu maksurah, maka ditulis apa? Alifnya maksurah. Seperti apa? Yahya tadi. Yahya itu apa? Alifnya maksurah. Ya, meskipun sebelum alif itu adalah ya, namun dia isim alam, maka ditulis maksurah. Tujuannya litafriqah bainal ismi wal fi'li mislu Yahya. Naam, barakallahu fikun. Tabi akhwati wal an tadrib awal. Istakhrij al-alifa fi akhiril asma' al-arabiyyah. Coba ya dikeluarkan mana alif pada akhir isim-isim dalam bahasa Arab ya di bawah ini. Mana ya yang isim-isim yang berakhiran dengan alif. Wa bayyin sababa kitabatiha bi hadhihi surah, dan jelaskan sebab penulisan alif itu dengan bentuk ini ya, dengan bentuk qaimah atau dengan bentuk maksurah. Nah, seperti di sini. Man ata'a ar-rasula faqad faza bidarajatil ula. Nah, dilihat di sini. Dilihat di sini mana isim yang berakhiran alif, mana? Ya, jawabnya adalah al-ula di sini. Nah, al-ula kenapa ditulis qaimah, dia tegak? Apa sebabnya? Nah, ditulis sebabnya adalah apa? Sebabnya adalah di sini sulasi dan apa? Dan asalnya adalah asal alif ini wawu. Ya, ini sulasi dan asal alifnya adalah wawu. Ya, insyaallah paham ya, perintahnya paham. Ya, silahkan dikerjakan nomor 2 sampai nomor 9. Ini dikerjakan, ditulis di kitab Arabiyah Bain Yadaik, kitab masing-masing. Kemudian nanti akan ada soal Google Form ya, yang isinya adalah tentang ya sama soal-soal ini nanti akan kita sampaikan juga, kita suruh mengerjakannya lewat Google Form. Na'am, barakallahu fiik. Tapi ya akhwati, nantahi ila hadal qadar, fa barakallahu fikuna jami'an, fa insyaallah nawasil fi ma ba'd, naqtafi fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.